Tentang tumakninah di dalam ruku dan juga sujud. Baik, kita akan baca dulu hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salam faqala irji fa shalli fa innaka lam tusalli faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaikas salam thumma qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalathan faqala ar-rajulu والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari masuk ke dalam masjid. Kemudian ada seseorang yang juga masuk ke dalam masjid. Lalu seseorang itu salat. Setelah salat, orang itu menghampiri Nabi dan mengucapkan salam. Nabi menjawab, kemudian bersabda, kembalilah dan ulangilah salat karena engkau belum salat. Orang tersebut lantas kembali dan mengerjakan salat seperti semula. Selesai salat, orang itu menghampiri Rasul dan mengucapkan salam kepada Nabi. Maka Rasul menjawab, wa alaikas salam. Tapi Nabi mengatakan, ulangilah salat karena engkau belum salat. Begitulah 3 kali terulang-ulang. Orang ini mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat memperbaiki lebih daripada itu. Oleh karenanya ajari aku salat. Maka Nabi SAW bersabda, jika engkau hendak mengerjakan salat maka bertakbirlah. Lalu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukulah hingga engkau ruku dengan tumakninah. Lantas angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai engkau sujud dengan tumakninah. Lalu angkatlah kepalamu hingga engkau tumakninah. Dalam keadaan duduk, kerjakanlah yang demikian itu dalam seluruh salat-salat. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya khusyuk di dalam salat. Kenapa tumakninah itu penting dalam salat? Pertama, karena tumakninah itu menentukan sah dan tidaknya salat. Tumakninah itu menentukan sah dan tidaknya pelaksanaan salat. Kenapa tumakninah menentukan sah dan tidaknya pelaksanaan salat? Karena tumakninah itu rukun. Dia rukun daripada rukun-rukun salat. Yang kedua, karena tumakninah ini bisa melahirkan kehusyuan dalam salat. Ketika seseorang salat kemudian tidak bergerak kecuali dalam gerakan-gerakan salat, maka itu akan mempengaruhi kepada hatinya sehingga akan melahirkan kehusyuan. Yang ketiga, tumakninah ini bisa mendatangkan ladzatus salati, ladzatu as-salat, kenikmatan di dalam melaksanakan salat. Karena apabila hati tenang, kemudian badan pun tidak bergerak kecuali dalam gerakan-gerakan salat, maka akan tumbuh kelezatan dalam ibadah. Kemudian tumakninah juga mewujudkan makna daripada salat itu sendiri, di mana orang yang tumakninah itu
menggantikan salat yang hanya sekedar gerakan ataupun bacaan menjadi ibadah ruhani yang penuh dengan makna dan juga syarat pelajaran. Kemudian yang kelima, tumakninah ini bisa menjauhi sifat-sifat munafik saat salat. Jadi sifat-sifat munafik di dalam salat yang mereka selalu tidak tumakninah alias tergesa-gesa. Maka orang yang berusaha untuk tumakninah hakikatnya dia menyelisihi salatnya orang-orang munafik. Karena orang munafik la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bahwa tumakninah itu adalah miqyasul iman. Dia adalah asas daripada keimanan. Karena tadi lawan orang-orang munafik berarti orang-orang yang beriman. Berarti tumakninah itu artinya asas daripada keimanan. Dan yang terakhir bahwa tumakninah itu alamatul itqan. Alamat dari tanda-tanda orang itu memang menguasai salat. Karena orang yang tidak menguasai salat, tidak paham dengan salat, maka jarang tumakninah. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi tumakninah? Pertama, as-sukunu. Jangan bergerak sesuatu yang tidak penting kecuali gerakan-gerakan salat. Yang kedua, i'tidal. Maksudnya saat dia berdiri, dia betul-betul berdiri dengan cara lurus, baik ketika berdiri dari mulai salat atau berdiri dari bangkit daripada rukuk sampai persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, al-mutaba'ah. Mencontoh gerakan-gerakan Nabi. Kalau kita mau mencontoh gerakan-gerakan Nabi, kalau kita menjadi makmum berarti kita mengikuti gerakan imam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang kewajiban seorang makmum terhadap imam. Fa idza kabbara fakabbir. Kalau imam bertakbir, ikut takbir. Artinya mengikut apa yang diajarkan Nabi dalam salat. Kalau harus ikut imam, ikuti imam. Jangan selisih imam. Kemudian yang keempat, adamu at-ta'jil. Tidak terburu-buru dalam gerakan. Tidak terburu-buru dalam gerakan. Karena terburu-buru dalam gerakan itu lawan daripada tumakninah. Tumakninah kan tenang, tidak tergesa-gesa. Adapun terburu-buru itu lawan daripada tumakninah. Artinya kalau orang salat terburu-buru dalam gerakan dan bacaan, dipastikan tidak akan tumakninah, karena tumakninah itu lawan daripada terburu-buru. Yang kedua, kalau terburu-buru dalam salat, selain daripada mencegah tumakninah, mengurangi pahala. Bahkan bukan hanya mengurangi pahala, menguras pahala, bahkan tidak berpahala. Tergantung terburu-burunya dalam salat seperti apa. Bisa mengurangi pahala atau menguras pahala atau sama sekali tidak berpahala. Dan orang yang terburu-buru dalam salat menunjukkan apa? Memiliki sifat nifak dalam hatinya. Para ulama memberikan kepada kita nasihat agar memperhatikan di 4 tempat dalam salat. Karena biasanya 4 tempat dalam salat ini manusia terpancing untuk tidak tumakninah alias terburu-buru. Pertama, ketika seseorang pergi atau berangkat dari rumah menuju masjid. Terkadang di masyarakat kita ini, kalau sudah terdengar suara azan, apalagi qomat, sementara kita masih berada di perjalanan, terkadang kita ini mempercepat langkah, sehingga ketika kemudian imam takbiratul ihram, kemudian kita baru sampai di saf salat dengan terengah-engah mengatur nafas, kemudian kita ikut takbir, dan ini akan memadaratkan orang yang tergesa-gesa ketika mendengar
muadzin mengumandangkan qomat, akhirnya dia lari dari rumah sampai ke masjid, maka akan memadaratkan salatnya, karena bacaan atau gerakan orang yang terengah-engah itu tidak memiliki nilai yang bagus daripada orang yang tenang. Ini yang pertama. Yang kedua, terburu-buru membaca surah Al-Fatihah, sehingga kemudian ada beberapa lafaz dalam surah Al-Fatihah itu yang melenceng. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita dalam salat itu untuk membaca Fatihah ayat per ayat, bukan dibaca satu nafas. Tapi alhamdulillahirabbil alamin satu ayat, Ar-Rahmanir-Rahim satu ayat, Maliki yaumiddin satu ayat. Jadi dibuat ayat per ayat supaya kita lebih tumaninah lagi. Kemudian yang ketiga, seperti dalam hadis yang kita bahas ini, tergesa-gesa ketika ruku dan sujud. Makanya ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat ada orang yang memanjangkan salatnya dan dia menambah bacaannya sehingga panjang sekali salatnya dan panjang berdirinya, tapi saat ruku dan sujud orang ini terlalu cepat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menasihati, kalau aku seperti dia, maksudnya memanjangkan salatnya, maka aku pun akan panjangkan rukuku dan aku pun akan panjangkan sujudku. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, innal abda idza qama ila salati ata bi dhunubihi kulliha fawudi'at ala atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jika seorang hamba berdiri untuk melaksanakan salat, dia datang membawa semua dosa-dosanya, lalu dosa-dosanya akan ditaruh di atas kedua pundaknya. Setiap kali orang salat ruku dan sujud, maka dosa-dosanya akan berguguran. Makanya penting tumaninah dalam ruku dan sujud, karena itu yang menentukan lunturnya dosa-dosa kita dalam badan kita. Karena setiap orang yang sholat, kata Rasul, Allah letakkan semua dosanya di mana? Di sini, di bahu. Allah letakkan dosa-dosa kita itu di bahu kita. Apabila kita ruku, maka dosa-dosanya itu akan berjatuhan. Apabila kita sujud, maka akan lebih banyak lagi yang jatuh. Artinya dua gerakan dalam sholat ruku dan sujud ini jangan dianggap remeh, main-main. Karena dua gerakan ruku dan sujud dalam solat ini yang menentukan diampuni dan tidaknya solat kita. Karena dalam dua kondisi itulah dosa-dosa kita akan berjatuhan. Sebagaimana Rasul mengatakan di sini, innal abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw atikihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya jika seorang hamba berdiri kemudian salat, maka didatangkan seluruh dosa-dosanya, kemudian dosa-dosa tersebut diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Setiap kali ruku ataupun sujud, maka berjatuhanlah darinya dosa-dosanya. Jadi saat ruku, maka dosa di bahu kita akan berjatuhan. Saat sujud, dosa di kepala kita akan berjatuhan. Makanya sekali lagi bahwa di dua tempat ini jangan sembarangan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sampai mengatakan, jangan kau tanya salatnya Rasul, rukunya sama dengan berdirinya dan sujudnya sama dengan rukunya. Saking panjangnya ruku dan sujudnya sampai disamakan dengan waktu berdirinya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena di waktu ruku bisa menggugurkan dosa sebagaimana di waktu sujud bisa menggugurkan dosa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ketiga yang biasanya orang itu tergesa-gesa adalah tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Dan yang terakhir, yang keempat, biasanya orang tergesa-gesa itu dalam solat ketika mendahului imam. Imam belum ruku dia sujud.
Imam belum i'tidal, dia i'tidal. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Imam belum bangkit dari dua sujud, dia sudah bangkit dan duduk. Di masyarakat kadang-kadang seperti itu. Ada orang yang tergesa-gesa mendahului imam. Justru mendahului imam itu bisa membatalkan salat. Tidak boleh mendahului imam itu membatalkan salat. Dan yang terakhir pun termasuk al-ajalah yang dilarang dalam salat adalah selepas salam tidak berzikir. Padahal ada waktu untuk duduk, ada waktu untuk wirid, tapi malah pergi. Inilah 5 perkara yang terkadang di masyarakat itu seseorang meninggalkan tumakninah karena 5 perkara dalam salat ini. Tergesa-gesa saat datang. Yang kedua, tergesa-gesa dalam membaca Fatihah. Yang ketiga, tergesa-gesa karena tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Yang keempat, tergesa-gesa karena mendahului imam baik dalam ruku, sujud atau berdiri. Dan yang terakhir, tergesa-gesa selepas salat langsung pulang, langsung beranjak dan tidak sempat wirid ataupun zikir. Itulah semua menyelisihi tumakninah di dalam salat. Baik. Dalam hadis yang kita bahas ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang seseorang yang datang ke masjid Nabi bertepatan dengan Nabi juga masuk ke masjid itu. Kemudian Rasul memperhatikan ada orang yang solatnya itu kencang sekali, cepat sekali, sehingga ketika selesai solat dia menghampiri Nabi kemudian mengucapkan salam. Nabi jawab salam, tapi Nabi mengatakan solatmu enggak benar, kamu solat lagi. Akhirnya dia solat lagi, cepat lagi solatnya. Selepas solat dia mengatakan, ya Rasulullah, assalamualaikum. Kata Rasul, waalaikumsalam. Tapi Rasul mengatakan, aku lihat solatmu enggak benar, solat lagi. Sampai 3 kali dibilang enggak benar. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, usin ghairah. Aku tidak punya cara yang lebih baik daripada ini. Kalau memang ada solat yang lebih baik daripada yang aku lakukan, akan kukerjakan. Tolong beritahu, ajari aku solat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan dalam hadis ini, jadi apabila seseorang kemudian melakukan solat, hendaklah dia memperbanyak tumakninah, baik dalam ruku, baik dalam i'tidal, baik dalam sujud, baik di antara 2 sujud ataupun dalam tasyahud. Maka solatlah dengan cara tumakninah, tidak banyak bergerak yang tidak berfaedah. Adapun syarah daripada hadis ini, pertama di sini dalam hadis ini berkata Al-Hafidh tentang bab Nabi memerintahkan agar seseorang ini menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi dalam hadis ini Rasul memaksa mengulang, meminta mengulang orang yang sudah solat. Kenapa? Karena masalah ruku dan sujudnya. Seandainya dia itu tumakninah dalam rukunya, tumakninah dalam sujudnya, tidak mungkin Rasul memerintahkan untuk solat kedua sampai ketiga kali diulang. Makanya hati-hati Bu. Kalau ini sih kan masih enak, Nabi hidup. Kalau ada kesalahan langsung suruh solat. Kalau masih salah juga ditegur lagi. Kalau masih juga salah, dicarikan solusi. Maka kita ini tidak hidup di zaman Nabi. Maka tentunya lebih bijak dalam solat itu lebih baik. Jangan mengejar rakaat, kejarlah pahala. Kaidah solat itu jangan mengejar rakaat, tapi kejarlah pahala dalam setiap rakaat. Dengan cara apa? Tumanina, tidak tergesa-gesa, baik dalam gerakan ataupun dalam bacaan. Harus tumanina. Nah, dalam hadis ini juga memberikan isyarat tentang tata cara tumanina, di mana Nabi SAW menyebutkan tata caranya secara singkat di sini. Idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apabila engkau menuju salat, maka bertakbirlah, maksudnya takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Karena ini bagian daripada tumakninah. Kalau mudah bacaannya, bisa dihafal dan sudah pernah hafal, bahkan mungkin dalam hafalan seperti surat-surat pendek dalam juz amma itu, maka kita akan lebih tumakninah lagi, bacaannya tenang, kalem dan juga berbobot.
Maka ini yang pertama. Yang kedua, tsummarka hatta tatma'inna raqian. Kemudian ruku sampai tumanina rukunya. Perkara yang kedua dalam masalah ruku harus betul-betul tumanina. Ya, maksudnya kalau seandainya rukunya begini, Bu, kata Rasul, kalaupun seandainya ada dikasih bejana di atas pundak itu yang penuh dengan air, saking lurusnya maka bejana itu tidak akan tumpah dan jatuh. Seperti itu cara rukunya itu. Punggung ibu seperti ini, letakkan di atasnya bejana. Kalau bejana itu tidak jatuh, berarti ibu sudah benar tuh rukunya. Kalau bejana itu jatuh ke depan, berarti terlalu begini itu. Makanya dia gelundung kan gitu. Atau kalau umpamanya begini, ya gelundung juga ke belakang. Maka sama-sama merusak solat kan. Makanya di antara tumanina adalah lurus dalam punggung saat ruku. Begitu juga saat i'tidal, begitu juga saat sujud, begitu juga saat duduk di antara dua sujud. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perlakuan Rasul yang mengulang-ulang sahabat ini untuk salat, dan Rasul tidak membiarkan, atau Rasul membiarkan tidak mengajarkan ketika dari salat pertama. Justru dengan itu Rasul sedang mengajarkan orang itu. Tapi masalahnya karena dia tidak paham, makanya dia tidak tahu kesalahannya di mana. Itulah kadang-kadang orang jahil, kalau orang kurang ilmu, dia salah tapi tidak tahu salahnya di mana. Jelas-jelas dia salah, tapi tidak tahu salahnya di mana. Seperti orang ini kan dia salah gitu ya, karena rukunya cepat sujud, tapi ketika ditegur dia tidak tahu salahnya di mana. Baru Rasul mengajarkan bagaimana tata cara tumanina di dalam melaksanakan sholat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini pengarang kitab Umdatul Ahkam ini menjelaskan kepada kita tentang tumakninah yang sangat-sangat harus diperhatikan di dua tempat dalam salat. Pertama saat ruku, yang kedua saat sujud. Inilah yang menentukan salat kita ini berganjar atau tidak, dihapuskan dosa ataupun tidak dihapuskan. Baik, kemudian sedikit bicara soal kehusyuan atau tumakninah yang membawa khusyuk dalam salat. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan pentingnya melaksanakan tumakninah dalam salat. Kata beliau, al-ajalatu fi salati min kaidi syaitan. Tergesa-gesa sehingga tidak tumakninah dalam salat itu, sebenarnya itu bagian daripada tipuan-tipuan syaitan. Itu makar daripada syaitan, supaya orang yang salat tidak khusyuk itu mereka tidak berhasil dalam salatnya. Padahal Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang yang dalam salat mereka khusyuk, artinya orang yang dalam salat mereka dipenuhi dengan tumakninah, dipenuhi dengan tumakninah, barulah dikatakan beruntung dalam salatnya. Baik, kemudian juga kata beliau di sini setelah mengatakan itu bagian daripada kaidi syaitan. Yang kedua, kata beliau, bila seseorang itu al-ajalah, tergesa-gesa dan meninggalkan tumakninah, an yahrumaka ajruha wa thawabuha, pahala dan ganjaran salatnya akan diharamkan kepadamu. Dia bagian daripada tipu daya setan. Kalau masih melakukan, maka pahala dan ganjaran diharamkan kepada kita. Artinya salatnya percuma, enggak dapat apa-apa. Kemudian dan yang ketiga, kalau orang al-ajal, tergesa-gesa dan tidak tumakninah, maka salatnya tidak memiliki pengaruh dalam kehidupannya. Padahal salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi karena salatnya tidak pernah khusyuk dan tumakninah, maka wajar kalau salat yang dilakukannya tidak mencegah dari keburukan dan tidak memerintahkan dari kemungkaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ajalah terkadang ataupun tergesa-gesa dalam salat itu sebenarnya apakah semua tercela karena menyelisih tumakninah atau ada yang dibolehkan? Ulama mengatakan kalau tergesa-gesa dalam salat itu
dari rukun ke rukun berikutnya dan tidak menghilangkan tumakninah, tidak menghilangkan tumakninah, atau tidak menghilangkan kepada lupa akan zikir dan bacaan salat seperti takbiratul ihram dan yang semacamnya, maka tergesa-gesa dalam salat tidak mempengaruhi salat, asal sekali lagi tidak meniadakan tumakninah dan tidak menjadikan lupa dalam bacaan salatnya, maka salatnya dianggap sah. Walaupun seandainya tidak tergesa-gesa, tentu lebih afdal sekali. Atau tergesa-gesa saat berjalan menuju salat. Kalau tergesa-gesanya maksudnya tergesa-gesa adi, perkara biasa, bukan perkara-perkara yang menyeleneh gitu ya. Ya memang dah biasa dilakukan manusia. Selama tidak lari-lari, ya hanya mempercepat jalan saja, dan itu tidak mempengaruhi kepada solatnya, maka tergesa-gesa seperti ini pun dibolehkan. Tergesa-gesa seperti ini pun dibolehkan. Tapi yang jelas bahwa kalau kita ingin tumakninah, betul-betul tumakninah, maka renungkan 4 perkara. Dengan 4 perkara ini kata para ulama, insya Allah kita bisa membangun tumakninah. Pertama, renungkan solat kita, bahwa solat kita itu sedang berhadapan dengan siapa. Kita ini solat sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia ini kita akan berjumpa dengan Allah 2 kali, dan di akhirat akan berjumpa dengan Allah 2 kali. Perjumpaan pertama di dunia ketika solat. Itulah perjumpaan kita dengan Allah di dunia saat kita solat. Maka kalau kita kemudian ketika berdiri solat itu terpikir bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, artinya Allah sedang memperhatikan solat kita, maka yakin setiap gerakan dan bacaan pasti akan khusyuk dan tumaninah. Kenapa? Karena seolah-olah Allah ada di hadapan kita memperhatikan kita. Yang kedua, tadabburul qiraah. Kalau kita bisa tadabbur, mentadaburi maksudnya merenungkan isi daripada bacaan yang kita baca, baik surat-surat yang kita baca atau zikir-zikir yang dibaca selama salat, seperti zikir ketika ruku, sujud, tasawuf dan begitu seterusnya. Kita bisa meresapi karena kita paham bahasa Arab, maka itu akan membantu kepada tumakninah kita dalam salat. Kemudian yang ketiga, iltizam bisunnah, istiqamah dengan sunnah Nabi SAW. Terus belajar gerakan-gerakan solat dan bacaan-bacaan solat yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian kita pun istiqamah agar kita berpegang dengan sunnah itu. Maka berpegang dengan sunnah salah satu renungan juga yang bisa menjadikan kita lebih tumaninah. Dan yang terakhir tentunya al-isti'adzah, berlindunglah dari syaitan. Karena setan itulah yang membuat kita tergesa-gesa supaya solat kita tidak sah, atau minimalnya pahalanya hilang, atau minimalnya kemudian kita malas untuk melaksanakan solat. Maka yang keempat, kalau ingin tumanina, ingin khusyuk, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Setiap kali datang waswas dalam solat, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ludahkan ludah kita ke arah kiri 3 kali. Inilah diantara keterangan hadis tentang tumanina. Baik, sampai di sini.